Shalom semuanya, selamat pagi. Anda antusias? Sebelumnya hari ini kita akan melanjutkan tema dari bulan ini, yaitu increase, yaitu peningkatan, soal perluasan. Saya mau tanya, siapa yang sungguh-sungguh menginginkan tahun ini hidup kita mengalami peningkatan? Bisa angkat tangan? Yang rindu, saya ingin pekerjaan saya meningkat. Saya rindu mungkin pelayanan saya meningkat, keluarga saya lebih baik. Anda menginginkan itu? Amin. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Dan ketika saya menyiapkan firman Tuhan yang kali ini menurut saya tidak biasanya. Kenapa tidak biasanya? Karena biasanya saya menyiapkan firman Tuhan itu bergumulnya bisa 2-4 hari Bapak Ibu Saudara semua. Untuk ngomong di hari Minggu itu perjuangannya bisa 4 hari, bisa 3 hari ya. Karena saya juga gak mau cuma sekedar berbicara, tapi saya ingin betul-betul menemukan Tuhan itu mau bicara apa buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan suatu kali di hari Senin yang lalu, ketika saya membaca firman Tuhan, menarik sekali. Ya, hari ini tema kita adalah kunci mengalami peningkatan. Ya, kunci mengalami peningkatan. Saya membaca di kitab Kejadian. Ini sering kali saya baca Bapak Ibu. Ya, sering kali kita semua baca dan kita tahu. Tapi ketika saya membaca firman ini ada sesuatu yang menarik. Di dalam hati saya ada sesuatu yang melompat. Apa itu? Kejadian pasal 2 ayat 4-5. Dikatakan begini, demikianlah riwayat langit dan bumi. Pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. 5. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah menurunkan hujan ke bumi. Perhatikan baik-baik. Di kalimat yang terakhir, dikatakan apa? Dan apa? Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah berkata begini, loh itu kan tumbuhan kan bisa tumbuh sendiri. Betul. Bisa menghasilkan buah sendiri. Betul. Bukankah tapi kalau ada orang yang mengelolanya. Kalau ada orang, kalau ada manusia yang mengusahakannya. Contohlah pisang misalnya. Ya, buah pisang. Buah pisangnya kalau cuman tidak dikelola, ya jadinya cuman buah pisang seperti itu yang kita tahu, kita makan tiap hari, betul enggak? Bukankah pisang itu bisa diolah macam-macam? Ya, saya ini asal dari Lampung. Keripik pisangnya paling terkenal. Ayo. Memang bisa gitu alam tiba-tiba menyediakan keripik pisang gitu. Ya enggak mungkin dong. Ya, kok horor sekali. Wong itu butuh digoreng dan yang lain. Lah siapa yang goreng? Masa alam menggoreng sendiri gitu kan ya? Enggak mungkin. Ada orang. Sehingga apa? Satu pisang yang mungkin harganya berapa kalau mentahan. Kalau diolah hasilnya akan jauh lebih meningkat. Sama ternyata ketika saya merenungkan firman ini. Ada yang aneh ini. Ya. Ada yang aneh. Kita lanjutkan dulu ya ayat 6 sekarang. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan basah seluruh permukaan bumi itu. 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Dan pada akhirnya kita diberi kuasa untuk mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan. Ketika saya merenungkan, ya, biasanya kita nih ada suatu pertanyaan. Fasilitas dulu atau orangnya dulu yang siap? Ayo. Ya kan? Sering kali kita menuntut fasilitas dulu dong. Ya. Anda mungkin cita-cita pengen ke luar negeri. Saya pengen banget Pak, suatu kali saya pengen ke luar negeri. Saya ini jujur Bapak Ibu. Waktu kecil, setiap kali saya naik pesawat, setiap kali lihat pesawat di atas sana. Wah, enak ya. Saya naik pesawat, pergi ke luar negeri, tapi apalah saya ini kayaknya kok nggak mungkin. Ya kan? Tapi ketika saya dewasa, saya merindukan Tuhan, aku pengen banget jadi berkat di luar negeri. Dan suatu kali, apa yang saya siapkan? Saya nggak punya modal untuk luar negeri itu, nggak punya modal. Saya cuma punya modal untuk buat paspor. Yang saya siapkan apa? Bukan tiketnya dulu, paspornya dulu. Ya, paspornya dulu. Kenapa? Karena pasti nanti ada waktunya, tiketnya pasti ada dan nyusul. Dan benar sih, saya diberikan kepercayaan Tuhan untuk melayani di Malaysia. Ya puji Tuhan. Jadi apanya dulu yang siap ini? Terkadang kita di pekerjaan juga sama. Kita untuk fasilitas kantor. Padahal kita sendiri belum siap.
Di pelayanan juga sama, kita tuntut fasilitas dulu, ya, tanpa orangnya disiapkan dulu. Padahal yang paling penting adalah orangnya dulu siap. Orangnya siap, baru fasilitas akan menyusul. Amin. Jangan dibalik, ya. Fasilitasnya ada, tapi kita nggak bisa ngelola. Kitanya nggak bisa pakai. Sama handphone canggih model apapun, yang keluaran terbaru. Kalau Anda tidak bisa mengelola dengan baik, Anda cuma bisa pakai buat WhatsApp, buat Instagram, buat TikTok gitu ya. Tapi yang padahal ini bisa buat ngedit, ya kan, bisa ngedit video, ngedit apa dalam satu kamera, ya, dalam satu handphone. Jadi ternyata tuh yang perlu disiapkan tuh orangnya dulu, bukan fasilitas dulu. Yosua sekarang pasal 19 ayat 9. Ini menarik ketika saya baca, saya diingatkan ayat ini. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena dikatakan bagian Bani Yehuda itu dikatakan apa? Terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Ini ada yang menarik Bapak Ibu. Dikatakan Bani Simeon mendapatkan bagian dari Yehuda. Karena kenapa? Karena Bani Yehuda memiliki yang terlalu besar. Saya ingin mengingatkan untuk setiap kita dan jadi reminder buat saya sendiri. Jangan sampai ya Tuhan berkata bahwa bagianmu terlalu besar untuk kamu kelola. Karena terlalu besar, kasih ke ini ya. Oke, karena kamu gak bisa ngelos demikian besar ini, kamu kasih ke ini ya. Bukankah sebenarnya ketika berkat Tuhan diberikan, tujuannya cuma satu, kita bisa mengelolanya dengan baik, bahkan kita bisa meningkatkannya. Iya enggak? Bukan terus malah jadinya kayak terlalu besar. Tuh lihat, gak bisa ini. Terlalu besar buat dia. Sehingga harus diberikan juga, harus dibagikan kepada yang lain. Saya mungkin percaya, seandainya Bani Yehuda punya kekuatan besar untuk mengelola bagiannya. Mungkin Simeon tidak akan mendapat bagian dari apa yang jadi bagiannya Yehuda. Bagiannya tetap besar, tapi dia punya pengelolaan yang baik. Bagaimana dengan hidup kita? Kita pengen meningkat. Tapi kalau kita ini nggak bisa mengelola dengan baik, maka semuanya akan sia-sia. Berkat Tuhan akan tercecer. Padahal Tuhan tidak ingin setiap apa yang diberikannya tercecer begitu aja. So apa yang harus kita lakukan? Supaya hidup kita mengalami increasing, mengalami peningkatan, mengalami perluasan. Ya, total ada 7. Loh kok diem aja ya? Berarti Anda masih tidurkah ini? Anda nggak sadar? Ini 7. Oh enggak ya. Ya ini 9. Ya kan, saya ngecek ini masih tidur apa enggak, jangan-jangan sambil tekak-teklu. Kenapa? Habis nonton bola gitu kan ya. Ya, habis nonton Belgia, waduh. Tadi malam. Jadi ada 7, hari ini saya ingin membahas dengan cepat aja. Kunci yang pertama, klise, memiliki dan bangun hubungan dengan Tuhan. Klise banget, tapi ini yang paling utama dan paling utama. Kenapa? Yohanes 15 ayat 5, sering kita bahas. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Izinkan saya sharing melalui pengalaman pribadi saya, melalui almarhum yang sudah meninggal Bapak Petrus Agung Purnomo. Beliau salah satu tokoh inspirasi yang sampai saat ini saya kagumi dan saya belajar dari hidupnya. Suatu kali ketika itu Holy Stadium sedang ada orang yang membuat tesis itu dari luar negeri sedang buat tesis. Lalu Pak Agung tuh ditanya, almarhum. Ya. Apa sih Pak yang buat pelayanan Bapak ini bisa sebesar ini, apa sih Pak? Ya tentunya Bapak menjawab waktu itu, saya ingat persis. Kamu ingin saya jawab yang seperti apa? Tapi sejujurnya kalau saya boleh menjawab, cuma satu jawabannya. Yang membuat pelayanan saya bisa sebesar ini, memberikan dampak besar bagi kota, bagi bangsa, cuma satu. Apa itu faktornya? Faktor Tuhan. Wow. Harapannya dari pembuat tesis ini adalah, ayo dong Pak ceritakan strateginya bagaimana Pak, kok bisa begini, kok bisa begitu. Tapi almarhum waktu itu cuma menjawab, faktornya cuma satu, faktor Tuhan. Jadi apapun dalam kehidupan kita, kalau Anda ingin meningkat kehidupannya, cuma satu, faktor Tuhan, itu yang paling utama. Dan dia segala-galanya, amin. Yang kedua, memulai dari apa yang ada, bukan memulai dari yang tidak ada. Ini
kemarin kok delalah gitu. Saya bertemu dengan seorang pengusaha, salah satu pengusaha di Semarang lah. Dan dia akan buka cabang berikutnya. Menurut saya dia cukup berhasil. Ketika kami sharing, tiba-tiba dia sharing tentang ini. Tahu nggak Bet, aku tuh memulai dari apa yang ada. Keluaran pasal 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah ini tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ya, ini Musa juga berawal dari apa yang ada di tangannya. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan tanya sama Musa, Tuhan balik tanya, apa yang ada di tanganmu Musa? Dia jawab tongkat. Ketika kemarin saya bertemu dengan seorang teman, Bapak ini berkata bahwa senjata saya adalah apa? Wajan dengan apa? Apa sih itu? Susruk. Kok susruk? Apa nama susruk bener ya? Bahasa Jawanya susruk. Itu senjatanya. Dia mulai dari apa yang ada, menunya belum banyak, waktu menunya masih terbatas, tapi dia mulai dari apa yang ada. Sekarang sudah punya beberapa cabang. Dan resto barunya yang lebih elit ada di atas. Dari apa? Memulai dari apa yang ada. Bukan dicari apa yang gak ada sama saya itu apa ya. Terus ngeliat orang gitu. Kok dia bisa begitu ya, kok dia bisa begitu ya. Kita harus belajar di memulai apa yang ada. Hidup untuk mengalami peningkatan. Satunya kita mau dari apa yang ada. Matius 14 ayat 17. Bagaimana ini juga terjadi pelipat gandaan. Ketika itu adalah ini kejadian 5 roti 2 ikan. Jawab mereka yang ada pada kami di sini. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Bukankah 5 roti dan 2 ikan tampaknya kecil bagi manusia. Tapi Tuhan mampu membuatnya menjadi besar. Bahkan bermultiplikasi. Memberi makan begitu banyak orang. Ribuan orang diberi makan. Dari cuma modal 5 roti 2 ikan. Jadi apa yang tampaknya kecil bagi kita. Kalau kita serahkan kepada tangan Tuhan. Saya percaya itu akan membuatnya jadi besar. Amin. Masalahnya adalah kita sering melihat. Aduh kok kecil amat ya. Sama kayak orang yang dikasih talenta cuma 1. Idih kok dikasih 5. Idih kok dikasih 2. Kenapa saya cuma 1? Ya kan. Ini yang terkadang kita tuh melihat kecil. Ya kan. Ini cuma kecil. Tapi kalau Anda mau serahkan dalam tangan Tuhan. Dan Anda mau mengerjakan dengan baik. Saya percaya setiap kita akan mengalami kehidupan yang meningkat. Yang ketiga. B2. Bukan B2 itu ya. Samcan. Bukan ya. Yang B2 ini bicara soal be yourself and build yourself. Jadi diri sendiri dan membangun diri sendiri. Kadang kita ini lupa membangun menjadi diri sendiri. Kita sibuk untuk membandingkan hidup kita dengan yang lain. Ingat bahwa perjalanan hidup kita akan cepat melesat ketika hidup dalam rancangan Tuhan. Dan tidak berusaha meniru perjalanan hidupnya orang lain. Setuju dengan ini? Perjalanan hidup kita, journey kita, masing-masing itu berbeda Bapak Ibu Saudara semua. Jadi jangan sampai kita nih mengcomparing, membandingkan dengan perjalanannya orang lain. Goal kita sama, goalnya boleh sama, tapi journey-nya, perjalanannya itu berbeda. Nangkep sampai sini? Kita nggak bisa membandingkan perjalanan hidup saya dengan perjalanan Pastor Iman itu pasti berbeda. Dengan David pasti berbeda. Nggak mungkin sama, tapi goalnya sama nggak? Goalnya sama, tapi perjalanannya itu beda. Pengalaman sehari-harinya pasti juga beda, ya kan? Struggle-nya juga pasti beda. Jadi semua serba beda. Tapi lucunya adalah kita seringkali menginginkan memiliki kehidupan yang orang punya. Kita boleh terinspirasi, tapi jangan mengcopy. Ya, terinspirasi boleh nggak? Oh iya boleh dong. Tapi ingat jangan mengcopy. Copy paste ya, copy paste itu kan nanti sama. Enggak bisa begitu. Terinspirasi boleh. Mengambil pelajaran hidup orang lain. Kenapa dia bisa berhasil ya? Aku tak pengen belajar. Itu oke, itu bagus. Karena itu akan meningkatkan hidup kita akan menjadi lebih better, lebih baik. Ya. Jadi boleh terinspirasi tapi jangan mengcopy. Karena setiap orang memiliki perjalanan kehidupannya masing-masing. Marilah kita berhenti untuk membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Ada anak pintar matematika. Tapi yang pintar matematika ternyata belum tentu juga pintar olahraga. Ayo. Yang pintar olahraga biasanya enggak pintar matematika. Ya kan? Yang satu kinestetik bergerak, yang satu pola pikir. Terus gimana? Ya kan? Semua orang punya kecerdasan masing-masing. Artinya saya mau berkata juga semua orang punya perjalanannya masing-masing. Jangan
sama-samakan. Gak bisa. Kita ini berbeda. Ya, panggilan Tuhan dalam hidup kita pun juga berbeda. Callingnya begitu unik, begitu khusus untuk setiap pribadi kita. Jadi jangan coba untuk membanding-bandingkan hidup kita dengan yang lain. Jadi diri sendiri, membangun hidup kita masing-masing, ya, seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23. Ada cerita yang menarik di sini. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata pada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ini kejadian Petrus dengan Yohanes. Ini kejadiannya Petrus itu habis diberitahukan bagaimana dia akan meninggal. Dia akan matinya bagaimana. Lalu dia lihat Yohanes. Terus bagaimana Tuhan dengan dia ini? Dua-dua ya. Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Lihat, dia mulai membandingin. Petrus, nanti ya kamu akan matinya begini. Terus dilihat Yohanes, kok kayaknya dia akan lebih enak ya dari aku ya. Makanya dia tanya. Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Ya kan? Petrus menanyakan perihal kematian Yohanes. Setelah Petrus diberitahu bagaimana kelak dia akan mati. Seringkali kita ini sebagai manusia, ketika kita ini mengalami susah ya, seringkali orang suka membandingkan hidupnya dengan yang lain dikarenakan berharap orang lain juga minimal mengalami hal yang sama dengan dirinya. Ini kacau balau, ini biasanya orang sakit yang begini. Kalau kita ini belum pulih, masih hidup dalam sakit hati, ya seringkali kita membandingkan kehidupan kita dengan yang lain. Dia mah belum sama kayak aku, ya kan? Itu mah belum apa-apa, ya kan? Jadi minimal mengalami hal yang sama dengan dirinya, padahal orang gak perlu mengalami hal yang sama dengan Anda. Saya pun punya orang-orang yang saya pimpin. Dan saya juga berdoa buat setiap mereka, kalian jangan mengulangi kesalahan yang saya pernah lakukan zaman dulu. Jadi tidak perlu melakukan hal yang sama. Mengalami hal yang sama dengan saya itu gak perlu banget. Itu buang-buang waktu. Tapi kalau bisa Anda bisa lewati itu dengan baik tanpa jatuh, itu akan lebih better. Tangkap sampai sini ya. Jadi berhenti untuk membandingkan hidup kita dengan yang lain. Stop sampai sini. Kunci mengalami peningkatan adalah Anda fokus. Anda tidak bisa tolek kanan kiri, sibuk kayak orang naik kendaraan. Lihat spion kanan kiri, nabrak depannya. Ada lubang gak tahu, ya enggak? Kalau jalan itu fokus. Lihat ke depan ada apa. Sesekali boleh lihat spion, lihat kanan kiri, lihat belakang boleh. Tapi jangan terus-terusan. Fokus ke depan. Sama kalau Anda mungkin waktu SD pernah percobaan pakai loop gitu ya. Pakai loop, pakai kertas di bawahnya, lalu ada sinar matahari, ya kan? Ketika fokus pada titik, yang paling terjadi kertasnya terbakar, betul nggak? Kekuatan dari kita bisa fokus itu seperti itu. Kita akan jauh lebih cepat. Ya, sama hidup juga begitu. Kita bisa fokus, kita akan lebih cepat. Lebih cepat melesat. Kemudian berikutnya, ya. Jadi seringkali orang suka membandingkan hidupnya dengan orang lain, ya minimal, padahal orang ini sebetulnya menurut saya sesuatu yang sama sekali tidak sehat. Poin berikutnya, ini dia. Daripada sibuk membandingkan diri, lalu jadi iri, lebih baik jadi diri sendiri dan membangun diri. Ya, daripada sibuk membandingkan diri, lalu jadi iri, lebih baik jadi diri sendiri dan bangun diri. Karena kualitas dan fasilitas akan datang dengan sendirinya ketika kita membangun kualitas. Fasilitas, kuantitas akan datang kok dengan sendirinya ketika kita membangun kualitas. Amin. Bagaimana misalnya hidup kita akan mengalami increasing, pertambahan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dimulai dari membangun kualitas. Amin. Yang keempat, tinggal 10 menit. Jadilah solusi dimanapun kita ditempatkan, maka promosi akan datang. Setuju gak nih? Jadilah solusi. Contoh, Yusuf misalnya. Di rumah ayahnya, ini orang jujur. Sehingga dia dipercaya jadi pengawas buat abang-abangnya. Luar biasa. Kemudian di rumah Potifar, ini juga luar biasa. Potifar menyerahkan
seluruh harta kayanya untuk Yusuf kelola. Ya. Kecuali istrinya, itu yang nggak boleh. Yang ketiga, di penjara. Ternyata juga dia juga bisa bersinar di penjara. Yang pada akhirnya membawa dia ke istana Firaun. Dia akan jadi orang kedua di Mesir. Kenapa dia bisa gitu? Jadi dia jadi solusi. Dimanapun dia berada, dia menjadi solusi. Dan ketika solusi, dia jadi bisa solusi di tempat itu. Di mana dia ditempatkan. Promosi datang dengan sendirinya. Di penjara pun tetap dipromosi. Bayangin. Jadi orang kepercayaan kepala penjara. Dia bisa disolusi. Jadi kalau kita bekerja dimanapun kita tempatkan. Ketika kita bisa jadi solusi. Anda akan lebih cepat untuk naik. Karena berfungsi lebih baik daripada sekedar menuntut. Jadi lebih baik kita berfungsi. Daripada kita sekedar menuntut ini dan itu. Ya, berfungsi. Mari kita berfungsi. Yang kelima. Kunci untuk mengalami increasing adalah ketaatan. Ya, ketaatan. Anda bisa bayangkan kalau Anda bekerja di suatu perusahaan. Anda isinya debat, terus ngeritikin pemimpinnya, terus coba. Saya mau tanya, Anda bisa meningkat dengan cara itu? Anda di tempat Anda bekerja ngeritik, terus debati, terus wah seneng. Wah saya hobinya debat Pak. Debat sama siapa? Debat sama bos saya, debat sama pemimpin saya. Wadaw. Seandainya Anda menang debat pun, ya kan? Itu akan merugikan diri Anda sendiri. Rusak hubungan, hidup Anda, pekerjaan Anda nggak bisa naik. Atau Anda bisnis juga susah. Kalau Anda punya punya sifat-sifat yang arogan misalnya. Nggak bisa. Ya, kunci untuk mengalami increasing adalah ketaatan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 16. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sungguhnya tidak ada roti padaku. Ini cerita tentang janda Sarfat. Sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Dia cuma punya sedikit. Tapi lihat bagaimana janda ini akhirnya taat sama Tuhan. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu sudah habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Lihat, karena suatu ketaatan. Dia cuma punya paling segenggam tepung. Yang mungkin setelah dibuat roti hanya cukup untuk dia dan anaknya. Dan setelah itu dia mati, gak punya makanan apa-apa. Tapi nabinya datang bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika dia taat, yang terjadi tidak menjadi segenggam tepung lagi atau cuma sepotong roti. Tapi tepung dan minyak yang gak ada habis-habisnya. Ketaatan, ketika kita belajar taat sama Tuhan. Hidup kita pasti akan meningkat. Amin. Kita belajar taat aja. Tidak ada ketaatan besar ya tanpa melalui ketaatan-ketaatan yang kecil. Saya belajar nggak ada mungkin kita langsung dipercaya, wah langsung 10 miliar atau 20 miliar tiba-tiba. Nggak mungkin tuh. Boleh ngomong kecil aja kayak Pastor Iman ngomong soal persembahan perpuluhan aja belum tuh kita kerjakan kok. Yang sedikit aja kita tidak mengerjakan apalagi kita minta banyak. Gitu kan? Bagaimana kita bisa hidup kita meningkat? Kalau yang kecil aja kita tidak bisa taat. Susah bagi seorang leader atau seorang pemimpin di perusahaan. Kalau punya anak buah isinya berontak terus. Anda harus belajar untuk taat. Belajar untuk punya submission, punya penundukan diri. Ya, tidak ada ketaatan dalam perkara besar tanpa dimulai dari hal-hal yang kecil. Selalu dimulai kecil. Karena kenapa? Dari ketaatan itu saya percaya kunci berikutnya adalah kepercayaan atau loyalty. Ingat, setia dalam perkara yang kecil maka engkau akan diberikan tanggung jawab yang besar. Ya. Jadi saya belajar satu hal dari yang namanya ketaatan. Anda akan punya juga
Anda pada akhirnya akan menjadi orang yang mendapatkan kepercayaan. Ya enggak sih? Kalau Anda isinya berontak terus, enggak mungkin Anda bisa dapat kepercayaan dari orang. Ayo, cobalah berontak terus. Dan saya akan lihat apakah Anda bisa mendapatkan kepercayaan lebih. Enggak, menurut saya enggak akan. Bagaimana visi bisa tercapai? Ya, kalau memang isinya adalah pemberontakan dan yang lain. Dan yang membuat hidup menjadi tidak maksimal dan gagal mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita adalah karena perbedaan cara pandang. Tuhan melihat dari atas, sedangkan kita melihat dari apa yang nampak. Tuhan dan pemimpin biasanya melihat itu jauh lebih ke depan, ya kan? Lihat yang tidak kelihatan tampaknya. Saya pernah ada suatu kejadian, saya baca buku di mana ada seseorang yang disuruh pemimpinnya, Anda berjalan ke jalan ini, tapi dia melihat di depannya itu ada jalan tuh macet. Terus dia kontak pemimpinnya, loh ini macet kok nggak bisa jalan. Tapi pemimpinnya berkata jalan aja, macet kok disuruh jalan. Ini depan lu nggak bisa jalan, padahal pemimpinnya lah dari atas. Macetnya itu cuma berapa ratus meter dan setelah itu dia bebas kok. Ya kan? Kadang kita perbedaan cara pandang ini bisa membuat kita jadi rame, ya enggak? Terjadi perselisihan, bisa marah, bisa kecewa karena perbedaan cara pandang. Ya saya sambung lagi. Kunci berikutnya adalah kepercayaan. Loyalty atau kesetiaan is what make us trust ya. Kesetiaan itu akan membuat kita jadi percaya. Karena saya percaya ketika kita bisa dipercaya, maka kita pasti akan mengalami increasing dalam segala bidang. Otomatis pekerjaan, pelayanan, keluarga, semuanya akan meningkat. Saya closing dengan ini. Kunci yang terakhir adalah tinggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Itu kitab kata Ibrani. Ya kita buka sama-sama, ini baru. Karena ada kejadian kemarin beberapa hari yang lalu. Saya ingin bacakan di kitab Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Beberapa waktu lalu saya punya kesulitan. Saya bingung apakah laptop saya ini rusak atau bagaimana ya. Kenapa? Lah buka Gmail itu loh. Susahnya minta ampun, ya ampun lemotnya minta ampun. Apalagi suruh ngirim email gitu ya. Susahnya minta ampun. Tahu nggak Bapak Ibu? Bagaimana saya bisa supaya laptop saya bekerja dengan baik, bisa kirim email lagi. Saya cek ada kata trash di sana. Kan ada tulisan trash ya, sampah. Tahu nggak sampahnya ada berapa banyak? Hampir 1000 Bapak Ibu. Lah, itu sampah dari, saya cek ternyata itu email-email yang sudah kadaluarsa ya kan dari tahun 2014 loh. Itu ngumpul di situ. Apa yang saya kerjakan? Sebelum saya ngirim email dan yang lain, mengerjakan sesudahnya, yang saya kerjakan adalah saya mulai delete satu persatu. Trashnya tak delete, pegel nggak tangan? Wah pegel, jarinya pegel. Delete, klik, delete. Ya kan, satu-satu, klik, delete. Sampai bersih. Yang draftnya kok banyak banget, hampir ratusan juga. Saya klik, delete. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika saya selesai mendelete, apa yang terjadi? Bisa kirim email lagi. Bisa melakukan apa yang biasanya dilakukan. Kadang dalam hidup, sesuatu yang membuat kita lemot, yang membuat kita lambat. Kadang ada beban-beban. Bukan beban yang dari Tuhan. Kadang ada beban-beban yang kita ciptakan sendiri. Ya, ada dosa-dosa yang membuat hidup kita jadi lebih lambat. Apa yang kita lakukan? Buanglah dosa pada tempatnya. Amin. Ya, atau buanglah kalau ada tulisan guyon ya. Buanglah mantan pada tempatnya, ya kan, buanglah mantan Anda pada tempatnya. Jadi jangan dibawa-bawa terus, makanya reuni itu gawat-gawat Bapak Ibu. Saya nggak pernah mau datang reuni, kenapa? Gawat, ya kan. Kalau nyetrum ketemu mantan gitu kan, nanti takutnya nyetrum, bahaya. Lebih nggak usah lah ya ketemu reuni gitu. Tapi itu pribadi saya. Kalau buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada tempatnya, sama juga. Buanglah beban-beban Anda yang bukan dari Tuhan, yang tidak harus Anda tanggung. Letakkan itu. Amin. Setiap dosa mari selesaikan dan ayo bangkit kembali. Saya percaya hidup kita akan mengalami yang namanya peningkatan. Anda diberkati hari ini. Amin.